Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hengki Sunali Channel. Kali ini saya perbaikan televisi LG yaitu 22 in. Ini bracketnya ya. Sepertinya bracketnya di modif sendiri. Oke, 22 in. Ini bracketnya. Oke, untuk teman-teman, kerusakannya katanya user yaitu televisi ini mati total. Jadi kita colokkan dulu untuk power supply-nya. Dia mempunyai power supply di luar body ya, alias di luar televisi. Oke, 19,29. Oke, normal untuk adaptornya ataupun power supply-nya. Katanya user, televisi ini kalau dinyalakan indikatornya mati total ya. Begitu teman-teman. Saya coba dulu ya. Nih, saya colokkan dulu televisinya dengan power supply-nya. Power supply-nya sudah tertancap di listrik dan saya hidupkan, dan indikator tidak menyala ya. Indikatornya ada di tengah-tengah. Ini tidak menyala sama sekali. Saya tekan-tekan untuk switch trackball-nya juga nggak fungsi ya. Saya terawang pun dengan lampu handphone juga nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Oke, langsung saja unitnya kita buka dulu untuk semua ini ya, baut-bautnya, karena ini sudah dimodif sendiri untuk bracketnya. Oke teman-teman, kalau membuka televisi yang kecil yang seperti LG seperti ini, 24 in maupun 22 in, dia agak rumit ya, soalnya mempunyai dua buah baut yang di bawah, dan di soket ini ada satu juga, yaitu 3 baut. Dan selain itu perekatnya yaitu memakai slip ya, ataupun klem ya. Dia harus agak dicongkel dikit pakai benda yang agak pipih ya. Oke, ini untuk unitnya sudah saya buka. Ternyata setelah saya mata-mati, televisi ini sepertinya sudah pernah dibongkar ya, sudah pernah diservis, entah itu di user lain. Coba saya hidupkan lagi untuk unitnya. Oke, ini saya hidupkan ya. Dan indikator pun tidak menyala. Ini saya lepas untuk indikatornya biar mudah untuk pengecekannya. Lihat untuk apometer digital kita pakai DC. Oke, kita hidupkan lagi untuk apometernya. Jadi ini steker sudah tertancap ya dengan listrik, dan colokan pun sudah saya tancapkan. Ini saya ukur di sini 0 ya, 0,0. Sepertinya untuk mesin ini ataupun mainboard ini drop ya untuk arus masuk 19 voltnya ya. Padahal tadi untuk power supply-nya ataupun adaptornya normal 19,29. Oke,
Ini saya cek di kapasitor. Sepertinya kapasitor ini sudah pernah diganti ya, karena tadi power supply-nya drop. Jadi saya cek antara ground dan plus untuk jalur ataupun soket yang masuk ke mainboard. Ini saya cek drop ya, saya bolak-balik untuk ampermeternya drop. Jadi sementara untuk kapasitor yang sudah pernah diganti ini saya copot dulu biar mudah untuk pengecekan di kapasitor yang kecil-kecil. Kita rapikan dulu. Jadi ini keadaan saya lepas ya untuk kapasitornya. Jadi untuk berikutnya pengecekan di semua kapasitor yang kecil. Tuh, semua saya cek ini. Untuk yang di DC untuk kapasitornya short semua ya. Tapi belum tentu itu yang rusak. Jadi saya telusuri. Ini kapasitor yang ini short, yang di dekat kapasitor yang besar tadi, yang jalur ke arusnya juga short. Jadi untuk keseluruhan kapasitor ini yang ada di mainboard ini saya cek ya satu persatu. Dan ini short semua. Jadi belum tentu yang bagian ini yang short. Jadi kita harus copot satu persatu dan kita cek ya. Jadi saya copot dulu untuk kapasitor ini, dua ini. Oke, sambil agak kita congkel sedikit. Dan untuk pencopotan kita harus pakai bantuan tenol ya, atau timah. Jadi kita lepas dulu untuk kapasitor itu. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, share, dan komen di kolom komentar. Dan saya tunggu untuk subscribe-nya biar saya tambah semangat lagi. Oke, saya cek di bagian kapasitor ini ya. Sepertinya jalur masih short. Ini saya cek lagi, masih short. Padahal kapasitor saya cek satu persatu tidak ada yang short untuk bagian ini ya. Oke, saya lalu mengecek di bagian ini ya, yang di samping IC chipnya. Saya cek semua ini kapasitor yang agak besar-besar ini untuk modul step up, step down nya. Jadi ini ya, ini juga short ya. Tadi sempat saya lepas untuk kapasitor ini. Saya cek ternyata memang betul ya, karena satu penghambat satu kapasitor ini, jadi semua bisa short ya. Tuh, udah short. Oke. Jadi untuk di jalur inputnya arus 19 volt, saya cek tidak short lagi, aman. Ternyata yang bagian di bagian ini tidak ada yang short ya. Dan ternyata di sini yang rusak di bagian modul step down ini, satu kapasitor yang kecil ini. Jadi bisa menghambat semua arus yang masuk ke mainboard
jadi drop ya, untuk arusnya nggak bisa masuk, jadi 0,0. Jadi untuk sementara yang ini sudah saya cari penggantinya nih, kapasitor ini, dengan memfungsikan barang-barang yang sudah tidak terpakai, yaitu mainpot bekas. Saya ambil dari sana. Lalu untuk pengecekannya, ternyata tadi itu ini kita bersihkan dulu nih, di bagian transistor yang ke BL juga bermasalah, ternyata bocor ya. Tadi sudah saya cari penggantinya. Oke, setelah saya bersihkan pakai thinner dan mainpot kita pasang lagi, dan kapasitor yang pernah diganti juga saya pasang juga itu, untuk mengecek apakah mesin ini sudah fungsi, jadi tidak ada short lagi dari DC masuk sampai ke modul step up dan step down nya, sudah enggak short untuk kapasitor, jadi kita pasang lagi. Dan tadi sempat penggantian tadi tidak saya videoin ya, untuk penggantian transistor yang ke BL. Ini transistornya pengganti ini, karena tadi sedikit short, jadi sekalian saya ganti. Jadi transistor ini dan satu kapasitor yang saya ganti ya, tuh ada dua ini. Begitu teman-teman ya, jangan lupa untuk pengecekan dari sini sampai ke daerah sini. Untuk kapasitornya kita cek semua. Kalau sudah dirasa aman dan sudah sempurna, kita coba dulu untuk unitnya apakah yang terjadi. Oke, televisi nyala dengan normal ya, tuh registernya sudah keluar. Jadi intinya kalau arus DC 19 volt itu drop kalau dipasang di mainboard, jadi untuk mainboardnya kita cek dulu pakai ampermeter, analog juga bisa, digital juga bisa. Apa yang menghambat untuk input DC nya bisa merubah dari 19,29 menjadi 0. Nah dari situ kita telusuri satu persatu ya di kapasitor. Jadi untuk televisi ini sudah sukses, ini sudah langsung oke, langsung menyala dengan normal tanpa ada cacat untuk gambar. Begitu teman-teman solusinya. Jangan lupa ya like, share, dan komen di kolom komentar, dan saya tunggu subscribe-nya. Dan televisi saya rapikan dulu. Oke, ini tidak pakai antena dan lumayan untuk hari ini. Satu biji 22 in LG sukses. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.